Shalom, Jemaat Gereja Mawar Syaron Surabaya yang terkasih. Berjumpa kembali kita semua di dalam ibadah online Church at Home. Ya, saya percaya bahwa Anda semua sedang menanti-nantikan ibadah yang luar biasa pada hari ini, dan kami selalu berharap Anda dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online kami, ya, selamat bergabung supaya Anda juga bisa menikmati hadirat Tuhan dan tetap terkoneksi bersama-sama dengan kami, dan percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan diri Anda dengan sungguh-sungguh, dan percayalah bahwa setiap kata demi kata doa yang Anda naikkan, pujian penyembahan yang Anda persembahkan di hadapan Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan Allah akan melawat setiap kehidupan Anda. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah pada saat ini. Yaitu yang pertama, kami rindu untuk mengajak Anda sekalian membawa dampak bagi kota kita tercinta, kota Surabaya, yakni melalui doa melanda Surabaya yang dimulai pada hari ini, tanggal 1 Agustus hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Mari naikkan doa Anda kapanpun dan dimanapun Anda sedang beraktivitas. Misalkan Anda bisa mendoakan lingkungan rumah Anda, kantor, kampus, sekolah, maupun toko, dan jalan-jalan yang Anda lewati di dalam kegiatan Anda sehari-hari. Kiranya doa-doa yang meluap dari dalam hati kita yang penuh dengan kasih Bapa akan melanda kota Surabaya. Dan kemudian, mengawali bulan Agustus ini, seluruh penggembalaan Connect Group Gereja Mawar Syaron Surabaya dari penggembalaan CG, P, M, T, dan S akan digabungkan di dalam Elevate Together, yakni pada 2 hari mendatang, hari Selasa tanggal 3 Agustus pukul 7 malam dengan tema Worship from the Valley melalui Zoom. Meeting ID dan passcode-nya dapat Anda peroleh melalui Instagram @gmssby atau melalui Connect Group Anda. Kami mengundang supaya seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron Surabaya Anda bisa mengikuti Elevate Together hari Selasa ini. Dan bagi jemaat Anda yang mungkin belakangan ini sedang terpapar dengan COVID-19, bergabunglah bersama kami di dalam acara Saya Sembuh yang diadakan setiap hari Minggu di bulan Agustus ini pukul 5 sore melalui Zoom. Acara ini juga terbuka bagi jemaat yang rindu mendoakan anggota keluarga ataupun rekan Anda yang juga terpapar dengan COVID-19. Banyak yang mengikuti acara doa bersama ini, dan ada juga di antara mereka yang mengalami mujizat maupun kesembuhan, baik setelah acara berlangsung maupun ketika acara berlangsung. Jadi, jangan lewatkan acara ini. Meeting ID dan passcode-nya dapat Anda peroleh melalui GMS WhatsApp Center di nomor 085 60 60 90 200, atau Anda dapat peroleh informasinya melalui penggembalaan Connect Group. Selanjutnya, minggu depan, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan hati Anda untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bagi jemaat, Anda yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus dapat diperoleh di lokasi berikut setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore, yakni di Annex Building di Jalan Cempaka nomor 25. Vision Building, lobi lantai 1, Marvel City Complex, Jalan Raya Ngagel nomor 123, dan GMS Selatan di Jalan Siwalan Kerto nomor 145. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi GMS WhatsApp Center kami di nomor 085 60 60 90 200. Dan persembahan dapat Anda berikan melalui scan QR Code yang tertera di layar Anda melalui aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Atau melalui aplikasi MyGMS, dan ketika Anda klik menu apps, Anda dapat klik icon giving dan mengikuti petunjuk selanjutnya. Transfer juga dapat Anda lakukan ke nomor rekening BCA 010 049 7000 atas nama Gereja Mawar Syaron. Sedangkan persembahan untuk mendukung pembangunan gedung Gereja Mawar Syaron di Jalan Cempaka bisa dilakukan dengan cara scan QR Code berikut atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 010 898 4000 atas nama Gereja Mawar Syaron. Puji Tuhan, mari bersama-sama dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita berdoa untuk kita menyambut ibadah yang luar biasa ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami sama-sama rindu bersekutu denganmu ya Tuhan melalui ibadah Church at Home yang kami juga
siarkan secara online. Sehingga dimanapun umatmu berada, kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu untuk kami juga menaikkan setiap doa-doa kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu akan terus menaikkan ucapan syukur kami, memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, jamah dan lawatlah setiap kami. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan petunjuk-Mu, kami membutuhkan lawatan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, dengan antusias kami akan beribadah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin.
sembah Tuhan bersama-sama buat Dia yang telah membebaskan kita dari segala kutuk dosa dan maut. Haleluya. Woo! Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Yes, His love for me. Who the Son set free. Oh, it's free. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
the Son set free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa Tuhan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari bersama-sama kita terus menaikkan doa-doa kita di dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarkan hadiratnya terus mengalir dan memenuhi seluruh kehidupan Anda dimanapun Anda berada pada saat ini. Dan saya mengajak setiap jemaat, Anda yang mengikuti ibadah ini secara online, kita satukan hati di dalam doa syafaat kita. O Rabba Shika Hanama Rabba Shika Takabaralaba Rabba Shika Tahanamaralaba. Haleluya, Shekena Hamata Kaparalabaralaba. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarkan dari dalam hati kita terus menaikkan doa-doa, permohonan kita. O Rabba Shikiti Hanamarabaralabaralabaralaba. Naikkan dan serukan setiap doa-doa kita. Berdoa bagi bangsa dan negara kita. Berdoa juga bagi kota kita tercinta, kota Surabaya. Mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, satukan hati bersama-sama. Kita minta lawatan Tuhan terjadi. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit dan penuh tantangan ini, setiap umat Tuhan, Anda tetap bertahan. Kita menanti-nantikan Tuhan
menolong setiap umatnya di dalam nama Yesus. Shikaralaba shikata kamarana baralabaraba. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Shikihana maraba shikata kaparalabaralaba. Kami merendahkan diri di hadapanmu ya Tuhan. Kami hanya mohon kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Kami mengandalkan Engkau saja ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Shikaralaba shikata hana maralabaralabaralabaraba. Saat ini kami umatmu, kami bersatu hati, kami berdoa dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu sekiranya dari antara kami, umat-Mu maupun bangsa dan negara kami ya Tuhan telah jauh daripada jalan-jalan-Mu. Ampunilah kami, ampunilah umat-Mu dan ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami berkata, ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak sanggup untuk maju. Tanpa Engkau kami tidak sanggup untuk melangkah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di masa-masa penuh tantangan ini, ketika kami seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, berikanlah kekuatan bagi umat-Mu. Berikanlah kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan, untuk kami terus bertahan dan kami juga bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan itu cukup di dalam setiap kehidupan kami. Dewasakanlah setiap iman kami agar kami tidak menjadi anak-anak Allah yang mudah mengeluh dan kami juga menyerah dengan situasi yang tengah terjadi. Setiap kami memiliki kebutuhan ya Tuhan yang berbeda-beda. Apabila ada dari antara umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami penderitaan, mungkin kesepian, keletih lesuan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkanlah kembali. Dan biarlah iman kami bangkit untuk kami berseru kepadamu. Kami percaya ada mujizat pasti akan terjadi. Kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang juga memberikan berkat di dalam setiap pekerjaan yang boleh kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, apabila ada dari antara umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan di dalam perekonomian, dalam pekerjaan maupun penghidupan mereka, Tuhan peliharalah setiap kehidupan mereka. Kami percaya Engkau membukakan pintu-pintu mujizat. Engkau memberikan terobosan demi terobosan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang ajaib itu boleh memelihara setiap kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi negeri kami ketika seluruh jajaran pemerintahan dimulai dari Bapak Presiden, Wakil, setiap jajaran kabinet, kementerian, dan setiap pemerintahan yang ada baik di level provinsi hingga ke daerah-daerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dan yang terbaik bagi bergeraknya kembali roda perekonomian. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kelesuan hingga dilakukannya PPKM secara darurat maupun PPKM level 3 dan 4. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan memulihkan kembali kondisi negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan permohonan dan doa-doa kami ya Tuhan bagi setiap tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang sedang berjuang di garis depan untuk mereka juga menangani setiap pasien-pasien yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan jamah melalui para tenaga medis ini supaya kesembuhan boleh terjadi. Dan kami juga bersyukur untuk adanya distribusi vaksinasi yang dilakukan secara nasional. Biarlah segera terjadi ya Tuhan, untuk pendistribusian vaksin ini boleh merata di semua kalangan hingga setiap masyarakat Indonesia beroleh kekebalan tubuh yang baik untuk kami semua bisa bertahan dari pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga ya Tuhan, supaya Engkau senantiasa memberkati umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan, gereja Mawar Syaron yang Engkau izinkan berdiri di atas kota Surabaya ini. Biarlah kami menjadi terang, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan melalui penggembalaan yang dilakukan melalui setiap Connect Group, biarlah Connect Group terus mengalami pertumbuhan. Kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Melalui program Love Project juga kami boleh menguatkan setiap kehidupan jemaat. Mereka pun juga bisa memperoleh pengharapan yang baru di tengah-tengah masa-masa penuh tantangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kalau kami bisa beribadah di hadapan-Mu dan kami menyadari bahwa hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Agustus. Ya Tuhan, kami ingin mengembalikan persembahan persepuluhan kami di hadirat tahta-Mu yang kudus. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan dan memelihara setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dengan segala kerinduan kami, dengan rasa cinta kasih kami kepadamu, kami hendak mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Dan apabila kami juga ya Tuhan, Tuhan berikan berkat yang berlimpah, kami juga mau memberikan persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Engkau telah mencukupkan apa yang kami butuhkan, dan kami percaya setiap persembahan yang keluar dari dalam hati kami, Engkaulah yang menerimanya ya Tuhan. Terimalah segala bentuk kerelaan hati kami, dan biarlah Tuhan kami terus memajukan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kehidupan gereja Mawar Syaron. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Salam sejahtera kepada setiap daripada Anda yang hari ini bersama-sama berbakti dan ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah jauh, dan perhatian Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan Anda. Mari kita berdoa bersama sebelum kita dengar firman daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Dan walaupun Engkau tidak pernah jauh, rencana-Mu adalah rencana yang panjang, dan rencana-Mu adalah rencana yang abadi, dan kehendak-Mu selalu yang terbaik. Dan Engkau telah mempunyai 10 langkah, 1000 langkah di depan kami. Engkau memimpin kehidupan kami. Dan hari ini saat kami ingin dengar apa yang Engkau ingin katakan tentang hidup kami, apa yang Engkau ingin lakukan, hamba berdoa. Biar damai sejahtera-Mu saat ini turun ke dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Saat ini ada jeda, ada peace, ada damai di tengah-tengah badai yang mereka lewati, keadaan yang mereka lewati. Dan saat ini Roh Kudus, kami undang keberadaan-Mu berserta dengan setiap kami, beserta dengan setiap anak-anak-Mu. Berbicaralah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami percaya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak kebetulan bahwa Tuhan telah mengatur tema untuk bulan Agustus adalah godly creativity, yaitu mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hal ini Tuhan telah taruh di dalam hati kami pada akhir tahun yang lalu. Karena Tuhan sangat rindu untuk membangkitkan kuasa roh yang kreatif di dalam diri kita, diri Anda dengan saya, supaya kita dapat mengalami suatu kemenangan, bahkan di tengah-tengah keadaan yang begitu berubah pada hari-hari ini. Di musim-musim ini, hidup yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang normal, atau hal-hal yang kita anggap normal sudah sangat berubah. Bahkan keadaan gaya hidup kita, banyak daripada keadaan kesehatan kita, pekerjaan kita, cara kita berbisnis, atau bahkan teman-teman kita pun banyak mengalami perubahan dalam hidup mereka. Bahkan banyak orang-orang yang kita kasihi yang hari ini sudah tidak bersama dengan kita lagi dengan begitu tiba-tiba. Hari-hari ini adalah hari-hari bagi kita yang sangat mudah bagi kita untuk menyerah. Sangat mudah bagi banyak orang untuk kehilangan iman dan tidak lagi melihat Tuhan bekerja. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan kepada Anda, Dia masih memegang kendali. Bahkan Dia telah mengingatkan kita sejak awal tahun. Dia berkata bahwa Yesaya 43:19, lihatlah, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dia sudah rencanakan itu. Dia ingatkan kita bahwa dari awal tahun Dia sudah berbicara tentang hal itu. Dan keadaan kita hari ini tidak merubah rencana Tuhan. Justru di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan telah mempersiapkan satu janji yang baru. Dan supaya kita dapat melangkah maju dan tidak melihat ke belakang. Akan ada jalan-jalan yang baru. Artinya Tuhan sudah menyiapkan jalan-jalan hidup yang baru. Akan ada aliran sungai yang baru. Artinya Tuhan sudah menyiapkan kuasa-Nya yang bekerja baru dalam hidup kita.
Walaupun masa ini yang kita alami adalah sama seperti waktu orang Israel terjebak. Waktu mereka terjebak dalam perjalanan ke tanah perjanjian, di depan mereka ada Laut Merah, di belakang mereka ada pasukan Firaun yang menyerang, dan secara logika sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dan pada hari ini banyak daripada kita yang berpikir seperti itu, bahwa sudah tidak dapat melihat lagi, kita tidak dapat lagi melihat jalan keluar. Tuhan ingin hari ini supaya kita dapat terus berdiri tegak, terus percaya bahwa Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi orang-orang percaya. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Dia adalah Tuhan yang kreatif. Dia dapat memberi kita kuasa kreativitas dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan yang tidak datang daripada logika manusia. Hari ini adalah hari transisi menuju kemenangan itu. Tuhan tidak ingin kita hanya pasif menunggu Dia bertindak. Tuhan rindu Anda dengan saya mau bekerja sama. Minimum mempersiapkan diri untuk apa yang Dia ingin lakukan di masa depan kita. Keadaan yang baru akan selalu membawa urapan yang baru. Dan Tuhan membuat keadaan baru untuk memberi jalan yang baru. Dan Tuhan mengizinkan di dalam keadaan baru itu ada sungai yang baru. Dan sungai yang baru selalu diikuti dengan cara mengarungi yang baru. Dan roh kreativitas Tuhan dicurahkan. Karena Tuhan hari ini tidak ingin kita merasa tidak berdaya, atau terhipnotis oleh rasa takut, oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Saudara, hari ini Tuhan ingin membangkitkan roh kreativitas dalam diri Anda. Dan bersama dengan roh kreativitas yang baru, ada satu vision yang baru, visi yang baru. Anda dapat melihat lebih jauh daripada sekedar apa yang ada di depan Anda. Anda menerima pengharapan, Anda menerima satu petunjuk atau hikmat yang baru, yang kreatif, dan firman dan hikmat itu akan membangkitkan iman Anda, melepaskan kekuatan Tuhan. Anda akan menerima satu energi dan inspirasi yang baru, sehingga apa yang Anda lihat di depan Anda bukanlah kegelapan, tapi rencana Tuhan. Roh kreativitas bukanlah sekedar secara sempit kemampuan untuk melakukan hal yang seni. Tapi roh kreativitas adalah kemampuan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Sehingga Anda dapat mencapai rencana Tuhan dalam hidup Anda. Dengan cara yang baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin untuk Tuhan membangkitkan roh kreativitas itu di dalam Anda? Dan saya berjanji, jika Anda berkata ya, maka Anda akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Anda di dalam hidup Anda. Oleh karena itu hari ini, mari kita memulai siapkan diri kita. Karena Tuhan ingin memulai satu roh yang baru, membangkitkan roh kreativitas yang baru. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata apa artinya Tuhan bermaksud memberi sesuatu kepada Anda. Dan hal yang pertama yang Tuhan ingin berikan pada Anda melalui roh kreatif yang Dia taruh dalam hidup Anda adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda. Saudara, mata kita adalah seperti jendela kita, tempat segala sesuatu masuk ke dalam hati dan pikiran dan hidup kita. Ketika mata Anda terfokus pada suatu objek, maka hal-hal yang lain akan menjadi buram. Anda tidak akan lagi perhatikan hal-hal yang lain. Dan apa yang mata kita fokuskan untuk melihat akan menentukan bagaimana kita melihat kehidupan yang kita lewati. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang menarik bagi Anda hari-hari ini? Apakah hal-hal yang Anda paling sering baca atau tonton atau suka lihat? Hari ini banyak daripada kita yang sudah terlalu fokus kepada apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mata kita diserbu oleh pemandangan-pemandangan tentang pandemi, kehilangan, kesusahan, kematian, jalan yang buntu, ketidakpastian. Dan Tuhan ingin kita tahu persepsi kita akan membentuk realita kita. Tapi persepsi kita, saudara, belum tentu sama dengan realita sebenarnya. Apa yang kita lihat belum tentu mewakili kenyataan sebenarnya dari apa yang sedang terjadi. Jika Anda berkeras hati menuntut bahwa persepsi Anda adalah satu-satunya cara yang benar untuk melihat sesuatu, maka Anda tidak akan pernah melihat Tuhan bekerja sebenar-benarnya dalam kebenarannya.
Oleh karena itu Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Supaya kita keluar dari keadaan kita yang lama. Lihatlah hidupmu dari sudut pandang Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 18 berkata, dan supaya ini adalah doa Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Roh kreatif Tuhan di dalam diri Anda akan mampu melihat apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup Anda. Dengan kata lain, mata Anda saat diperbaharui, maka akan melihat dan terfokus akan apa yang Tuhan lakukan. Dan mata Anda yang diperbaharui akan mempunyai persepsi yang baru, supaya hidup Anda lockstep sejalan dengan Tuhan. Hari ini, Tuhan meminta Anda untuk review again, see again, look again. Lihat kembali hidup Anda. Simak hidup Anda kembali dengan sudut pandang Tuhan. Keadaan hidup Anda, pekerjaan Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, keuangan Anda, pelayanan Anda, gereja Anda. Dan kali ini saat Anda melihat dengan sudut pandang mata yang Tuhan beri kepada Anda, saya berjanji kepada Anda akan mulai melihat pengharapan dalam setiap hal itu. Anda akan mulai melihat bagian-bagian yang Tuhan telah tentukan bagi Anda. Dan juga Anda akan melihat kuasanya yang ternyata bekerja bahkan pada saat Anda tidak menyadarinya. Hal yang kedua yang Tuhan ingin berikan melalui roh kreatif pada hari-hari yang sulit ini adalah Tuhan akan memberi kita sesuatu yang tidak pernah telinga kita dengar. Mengapa Tuhan ingin berikan itu? Karena apa yang kita dengar berlanjut langsung dengan iman dan hati kita. Dan Tuhan ingin bangkitkan iman kita, supaya kita menjadi kuat dan dapat melihat dan bersama-sama dengan Dia di dalam rencananya yang penuh kemenangan. Pada saat Anda tidak dapat mendengar, Anda mungkin sedang tidak berada di pihak Tuhan. Anda sedang mungkin terlalu sibuk dengan kepentingan Anda sendiri. Atau bahkan pada saat Anda tidak dapat mendengar, mungkin karena Anda tidak mempunyai ruangan bagi Tuhan untuk berbicara di dalam hati Anda. Banyak daripada kita hari-hari ini yang terlalu sibuk berjuang hanya untuk sekedar survive pada masa-masa sulit ini, sehingga kita tidak dapat dengar Tuhan. Namun di tengah-tengah krisis ini sangat-sangat perlu bagi kita, bahkan even more so, untuk bagi kita memberi ruangan untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang kita dengarkan akan menjadi apa yang kita imani. Dan apa yang kita imani akan mempengaruhi segenap hidup kita. Dan suara Tuhan bagi Anda akan membawa perbedaan antara hidup atau mati, Anda terpuruk atau Anda tetap berdiri, Anda kalah atau Anda menang. 1 Samuel 15 ayat 22b berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada ternak domba-domba jantan. Untuk mendengar, saudara, hal yang pertama, kita harus kecilkan volume suara-suara lain dalam pikiran kita. Hari ini kita dikelilingi oleh suara-suara bising yang membuat kita gagal dengar suara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Banyak daripada kita yang sudah kehilangan rencana Tuhan, karena kita tidak mau berhenti mendengar suara-suara bising itu. Suara-suara itu dapat kedengarannya seperti kemarahan orang lain, kemarahan diri kita, ketakutan kita, kebencian kita, konflik dengan orang lain, orang yang menyakiti kita, atau kegagalan kita, kesuksesan kita, atau apapun yang kita izinkan memenuhi pikiran kita. Dan di dalam segala suara itu ada satu suara, saudara, yang paling keras dan paling berpengaruh dan berpotensi membuat kita selalu gagal mendengarkan suara Tuhan. Suara apa itu? Suara kita sendiri. Hari-hari ini banyak daripada kita yang menjadi pengkritik diri sendiri yang paling kejam. Banyak daripada kita yang membuat down diri kita sendiri. Banyak daripada kita yang menuduh diri sendiri gagal, tidak layak, tidak mampu, dan menyesali banyak hal dalam hidup kita. Bahkan hari ini orang-orang lain yang bukan sahabat kita bahkan dapat melihat lebih banyak hal yang baik dalam hidup kita daripada kita melihatnya dalam diri sendiri. Saudara, untuk memperhatikan kita perlu sikap yang mau mendengar. Dan yang kedua, untuk memperhatikan kita memerlukan sikap yang mau taat. Memperhatikan suara Tuhan adalah sama dengan mendengarkan perintah Tuhan. Banyak orang yang tidak mendengar suara Tuhan bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara, hati yang mau taat adalah tempat Tuhan suka banyak berbicara. Oleh karena itu,
Jangan heran jika orang yang banyak mendengar suara Tuhan adalah juga orang yang banyak melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dengarkan suaranya hari ini, saudara. Anda akan mengalami perbedaan yang besar. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan ingin menyediakan bagi Anda dengan saya apa yang tidak pernah timbul di dalam hati atau pikiran manusia. Tapi bagaimana caranya? Di ayat 10a Tuhan berkata, karena kepada Dia Allah telah menyatakannya oleh Roh. Hari ini Tuhan ingin Anda tahu, Dia ingin menaruh inspirasi yang baru di dalam hati kita. Dan inspirasi yang tidak datang daripada diri kita sendiri atau dari orang lain. Sangat menarik di dalam firman Tuhan, kata inspirasi atau ilham ditulis dengan kata Yunani theopneustos, artinya satu hembusan daripada roh Allah. Dengan kata lain, setiap inspirasi atau semua hal yang datang dari surga ditaruh oleh Allah Roh Kudus di dalam hati manusia. Roh Kuduslah yang memberitahu apa yang ada di dalam hati Kristus. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada Anda dengan saya hal-hal yang akan datang. Itulah inspirasi. Dan firman Tuhan juga menjelaskan bahwa inspirasi timbul dalam hati. Sebab inspirasi tidak muncul dengan mendadak. Dengan kata lain, inspirasi Tuhan taruh dalam hati kita melalui satu proses pertumbuhan. Dan apa yang membuat pertumbuhan itu terjadi adalah pekerjaan daripada Allah Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara, apa yang kita lihat ditambah dengan apa yang kita dengar, ditambah dengan kehadiran Roh Kudus, akan menjadi apa yang tidak pernah timbul di dalam hati yang ternyata Tuhan telah siapkan bagi Anda dengan saya. Inspirasi itu datang pada saat apa yang ada di dalam kita bertemu dengan siapa Allah Roh Kudus itu. Hari ini apakah hal yang terpenting yang Tuhan ingin Anda dengan saya tahu dan pelajari dan hidupi? Hal yang terpenting itu, concern yang terpenting itu, sebenarnya bukanlah bagaimana cara kita menimbulkan inspirasi atau mencari ide. Atau bagaimana cara kita menangkap inspirasi dari Tuhan, doakah atau berpuasa atau melakukan banyak hal. Concern yang terpenting bagi kita sebenarnya hari ini sangat sederhana. Tapi sangat merubah hidup kita. Kita perlu mengasihi sumber inspirasi itu. Kita perlu jadikan hati kita, saudara, rumah bagi sang pemberi inspirasi, Allah Roh Kudus. Saya menantang Anda di akhir pesan Tuhan bagi Anda hari ini, bahwa Tuhan tidak berhenti dan Dia tidak ingin Anda berhenti. Dia tidak ingin Anda lumpuh oleh karena keadaan atau perasaan Anda. Hari ini adalah hari waktunya Anda untuk menutup semua catatan buku kehidupan Anda yang telah lewat, yang telah terjadi kemarin. Dan hari ini saya meminta Roh Kudus untuk mulai membersihkan setiap hal yang menumpuk dari masa lampau di dalam hidup Anda. Your regrets. Hal-hal yang menahan Anda untuk maju. Dan saya berdoa Allah Roh Kudus membuka hati Anda, membuat hati Anda terbuka, pikiran Anda menjadi jernih. Dan Anda dapat mulai melihat rencana Tuhan bagi masa depan Anda. Dan hari ini Tuhan ingin memberi Anda kabar dan suaranya dalam hidup Anda yang tidak membawa pengharapan palsu. Tapi firman Tuhan yang ya dan amin yang Dia ingin berikan pada Anda. Dan mulai hari ini saya berdoa hidup Anda mengalami kuasa kreatif yang penuh dengan inspirasi Roh Kudus dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang original. Mari kita berdoa bersama. Karena Tuhan ingin mencurahkan kuasa roh kreatif yang baru dalam hidupmu hari ini. Tuhan hamba datang bersama-sama dengan anak-anakmu. Kami tidak berada di dalam keadaan yang gampang hari ini. Kami juga tidak berada di dalam keadaan yang nyaman. Setiap kami mengalami satu penderitaan dan satu masa-masa yang sulit di tengah-tengah pandemi ini. Banyak daripada kami yang sudah tidak dapat melihat jalan keluar. Tapi hari ini firman-Mu tidak terlambat. Dan hari ini firman-Mu tepat sasaran. Bahwa Engkau masih mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan karena Engkau masih mengendalikannya Tuhan, hamba berdoa saat ini buka mata hati kami. Sehingga kami dapat melihat beyond our situation today. Buka mata hati setiap anak-anak-Mu. Sehingga apa yang kami lihat bukanlah 4 tembok yang
membatasi kami dan menutup kami, memenjarakan kami dalam situasi kami. Tapi apa yang kami lihat adalah satu jalan yang baru, yang menembus setiap tembok itu, dan ada sungai yang baru yang membawa aliran kuasa Tuhan yang baru. Sehingga pada saat kami lemah ini Tuhan, hamba berdoa urapan-Mu yang baru Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini bagi setiap anak-anak-Mu yang menyalahkan diri mereka. Oleh karena semua yang telah lewat hari ini Tuhan, penghiburan-Mu. Karena Engkau menebus kami dari segala dosa kami. Bukan hanya dosa kami yang lampau, tapi setiap dosa kami Engkau tebus dan Engkau bayar lunas di kayu salib. Hamba berdoa oleh karena itu kami menerima hidup yang baru. Hamba berdoa Engkau curahkan hidup yang baru dalam hidup anak-anak-Mu saat ini. Pada saat mereka datang di hadirat-Mu dengan hati yang hancur, hamba berdoa saat ini. Pulihkan mereka, kuatkan mereka. Bangkitkan mereka lagi Tuhan. Biarlah sinar-Mu bersinar terang saat ini. Engkau tidak membenci mereka, Engkau tidak menyalahkan mereka, Engkau tidak mengutuk mereka, tapi Engkau bahkan ingin mengangkat mereka saat ini. Engkau menghibur mereka. Engkau memegang tangan mereka. Engkau membentangkan tangan mereka, mata mereka, sehingga mereka melihat jalan-jalan yang ada di depan. Rencana-Mu atas keluarga mereka, rencana-Mu atas pekerjaan mereka, provisi, berkat, dan kasih karunia yang Kau telah sediakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa hari ini menjadi hari titik balik di dalam hidup gereja-Mu, dalam hidup jemaat-Mu. Kami tidak lagi hidup terkontrol oleh situasi, tapi kami mempunyai Tuhan yang kreatif, Tuhan yang sanggup melepaskan kami, sama seperti Engkau melepaskan orang Israel yang tidak dapat melihat jalan keluar karena ada laut merah di depan mereka, dan Engkau membentangkan laut itu, Engkau membelah dua laut itu. Kami percaya saat ini apa yang kami lihat akan dibelah dua oleh Tuhan, dan Engkau akan memberi kami jalan yang baru di tengah-tengah dan satu aliran sungai kasih karunia-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau curahkan roh kreativitas yang baru ke dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Setiap pria dan wanita, yang muda dan yang tua, apapun dan bagaimanapun kami saat ini, bahkan yang saat ini sedang sakit, Engkau sudah memperbaharui apa yang ada di dalam diri mereka, setiap bagian dalam tubuh mereka. Dan kami welcome pekerjaan-Mu yang baru Tuhan, karena dalam pekerjaan-Mu itu keselamatan mengalir. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami dapat melangkah maju dengan pikiran yang baru, mata yang baru. Kami akan mendengarkan petunjuk dan Roh Kudus akan memimpin kami. Dan Roh Kudus akan membangkitkan suatu kehidupan, kreativitas, inspirasi yang baru dalam kami. Dan untuk itu kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati Anda. Saya yakin sudah diberkati oleh firman Tuhan, sabda Tuhan, bukan untuk orang lain saja, tapi untuk saudara. Tekuni, hayati, dan laksanakan dengan sukacita. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau menyertai kehidupan kami dan untuk selama-lamanya. Sorot, takut, khawatir, galau, kami patahkan Yesus untuk mereka memiliki keyakinan iman yang teguh pada segala sesuatu, menghadapi COVID, menghadapi perekonomian apapun. Kami percaya Tuhan Engkau akan luputkan, Engkau sertai sehingga mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam kecukupan, semuanya kebutuhan cukupkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apapun menjadi masalah mereka, Engkau buka jalan. Berikan mereka keberanian melangkah, beriman, dan percaya bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami serahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini sedang jemaat angkat kedua tangan-Mu dan terimalah pertolongan, perlindungan, anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang selalu akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Kalian sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati.